Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Rasanya hati ini deg-degan pemirsa ya menunggu putusan MK. Tapi bukan hanya itu saja yang kita tunggu, bahwa beberapa hari sebelum putusan MK gejala-gejala politik perlu kita baca. Yang terbaru adalah ada rencana aksi yang dilakukan oleh ribuan orang. Banyak sekali masa yang dipersiapkan pendukung Prabowo Gibran pemirsa, tapi ternyata batal karena Prabowo Subianto melarang dilakukan aksi demo tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tetapi hari ini ada juga masa yang kemudian menyerukan untuk jangan pernah ada upaya intervensi untuk putusan MK yang akan dibacakan hari Senin pemirsa. Pertanyaannya pemirsa, ini bagaimana kemudian gejala sosial politik kita baca jelang putusan MK. Di studio TV One ini sudah hadir Bang Noel, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam, apa kabar Bang? Selamat malam, alhamdulillah. Ya, ini Bang Noel akan bersama dengan saya selama setengah jam lebih ke depan dan juga nanti akan ditemani oleh narasumber lainnya dari PKS, Mas Muhammad Iqbal, sedang dalam perjalanan menuju sini. Nah ini sudah hadir ya, wah boleh langsung saja deh saya panggil. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas, apa kabar? Baik. Saya pikir tadi dalam perjalanan sudah tiba. Dan juga ada Prof. Ibnu Hamad. Assalamualaikum, pakar komunikasi politik kita. Kita nih sama semua, ton warnanya gelap ya. Assalamualaikum. Ya. Pendukung Prabowo Mania di sini Bang Noel, Mas Muhammad Iqbal dari PKS, ada Prof. Ibnu Hamad sebagai pengamat komunikasi politik. Saya mau tanya dulu kepada Bang Noel. Bang Noel, nggak masalah negara kita negara demokrasi. Kalau mau demo aksi silakan saja. Tapi kenapa ketika ada rencana mau aksi demo dicegah oleh Pak Prabowo? Apa sih ini? Kan nggak apa-apa, ya namanya pendukung Prabowo. Yang berani perintah kita kan cuma Prabowo karena dia pimpinan kita. Kemudian ya dia punya pertimbangan. Pertama adalah pertimbangannya jangan sampai nanti ada kegaduhan atau apa. Dan yang paling penting dia tidak mau terjadinya konflik horizontal. Nah dia kan sebagai presiden yang terpilih ya, dia mendapatkan mandat lewat mekanisme yang sangat demokratik di 2024 ini. Jadi wajarlah menurut saya imbauan-imbauan atau arahan-arahan yang disampaikan. Nah kita ini kan sebagai pendukung militannya ya tegak lurus dengan Prabowo dong. Gitu. Kemudian hari ini ada yang gimana ya nggak apa-apa, kan ini bagian dari demokrasi yang tidak ada satupun boleh membatasi hak politik seseorang, dan itu kan dilindungi oleh konstitusi. Kayak gitu kira-kira. Oke, mungkin sekarang kita kembali lagi. Rencana aksi demo ini sebenarnya buat apa sih? Kenapa? Aksi Gini lah, demo sebetulnya kan pendukung kita Prabowo mau Gibran, mendaftarkan mau diri ngapain? kawan-kawan itu sebagai sahabat pengadilan. Apa namanya itu? Amicus curiae. Nah itu. Nah, tapi kita di jalan mau ya. Nah akhirnya ya karena pertimbangan sebagainya sudahlah. Ya. Buat apa sih gitu loh. Akhirnya ya kawan-kawan lebih memilih ikut arahan Pak Prabowo aja deh. Gitu, Berapa rencananya kemarin? Mau aksi demo tuh berapa kita ribu estimasi orang? kita sudah kemarin itu sudah yang mau hadir itu udah 100.000 orang. 100.000? 100.000. Wow. Dan ini serius. Bayang Prabowo itu didukung 96,2 juta. Itu cuma 0, sekian persennya mau hadir. Oke. Sekarang saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, yang mendukung Prabowo Gibran dibandingkan yang menolak ya dari 01 dan 303. 100.000 Mas Iqbal, kalau demo ini ya biasa lah itu, sayur 100.000 nanti yang datang 5.000, 1.000 ya kan. Ya. Jadi memang ini memang berbeda dengan Pak Prabowo 2019, karena waktu itu dia membiarkan pendukungnya turun ya kan. Jadi memang ini adalah bagian dari kebebasan berpolitik. Mau berdemo itu sudah ada mekanismenya.
mau dilarang juga silahkan. Tetapi jangan anggap orang yang demo itu tidak terima kalah. Ini masalah nih. Orang berdemo itu ingin menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena fakta-fakta di pengadilan sudah terbukti semua. Ada fakta yang tidak bisa dibantah. Ada fakta yang memang bisa kami yakin akan dibuktikan. Kenapa? Karena dalam pemilu ini memang bukan hanya sekelas rakyat yang berbicara. Para politisi, para profesor, para tokoh agama lantang berbicara, bahkan para mantan presiden. Jadi kami melihat bahwa kami yakin bahwa gugatan kami akan dipenuhi. Oke, ya. Prof. Ibnu, boleh dong dikomentari sebagai seruan dari Prabowo Subianto. Seorang Prabowo mencegah anak-anaknya, ibaratnya seperti itu ya, untuk melakukan aksi demo. Apa sih yang kita bisa maknai? Menunjukkan kepemimpinan yang dewasa, yang mature ya. Ya, kalau artinya udah siap kalah, siap menang. Tapi dengan perhitungan dari KPU, seperti diawali dari pidato beliau kan, dengan perhitungan dari suara KPU kan suaranya besar. Tapi kita dengan proses yang sedang berlangsung di MK, tentu semuanya menanti ya. Ya kan, tapi sebagai pribadi Prabowo menunjukkan pemimpin yang mature, yang dewasa dalam berpolitik ya. Sebab sekarang ini semua tertujukan ke MK-nya, Mbak Caca. MK diharapkan tidak lagi menjadi mahkamah kalkulator katanya kan. Lebih dari sekedar mahkamah konstitusi. Bukan juga mahkamah kemenangan atau mahkamah kekalahan. Tapi yang sedang dinantikan oleh semua jadi sahabat pengadilan kan sekarang ini adalah mahkamah keadilan. Itu yang sedang dinantikan. Itu saya kira Pak Prabowo juga sudahlah serahkan saja ke mahkamah keadilan ini begitu. Saya kira itu spiritnya. Bang Noel, kalau kita bredeli istilahnya ya, isi pidato dari Pak Prabowo, bukan hanya poin bahwa jangan demo, tapi ada poin ya Bang Noel bahwa saya tidak melakukan kecurangan. Ini seperti apa Bang Noel? Ya, poin itu kan ingin mempertegas hak rakyat yang sudah memandatkan beliau melalui mekanisme yang sangat demokratik di tahun 2024 ini. Artinya ya sudahlah, kalaupun ada problem-problem kekurangan lantas apa dan sebagainya, ayo kita perbaiki sama-sama. Toh tadi yang disampaikan Iqbal itu benar, tidak ada yang punya hak satupun orang untuk membatasi hak politiknya, karena itu dilindungi undang-undang dan memang itu disediakan undang-undang gitu loh. Nah, dalam hal ini saya lihat poin yang paling penting tadi disampaikan Prof, ya Pak Prabowo sangat negarawan lah, dia tidak mau, dia lebih mencintai bangsa ini, dia lebih mencintai rakyat ini, makanya beliau coba meminta dan menghimbau para pendukung-pendukungnya untuk tidak melakukan ya namanya aksi damai ya, aksi damai. Kami tidak mau melakukan yang namanya aksi kontra, kayak ini tidak mau. Karena kawan-kawan saya nih Iqbal melakukan sahabat pengadilan itu. Lantas kita juga melakukan hal itu, udahlah menurut Prabowo itu kontraproduktif. Lebih baik kalaupun ada yang bisa lakukannya untuk rakyat lebih produktif lah, kayak begitu kira-kira. Bang Iqbal, berarti apa yang dilakukan oleh Bang Iqbal dan kawan-kawan ini nggak produktif apa nih? Enggak di kita, bukan di Iqbal. Ditanya aja bisa sih. aja. Tanya aja. Ya karena memang ya sah-sah saja. Apalagi dulu kan Pak Prabowo waktu kalah kan juga sampai ada yang meninggal dunia pengikut pendukungnya ya. Walaupun nggak diakui juga ya, katanya masih di bawah umur lah ya kan. Tetapi ini harus jadi pelajaran penting juga bahwa sebenarnya menuduh curang itu memang nggak enak. Termasuk ketika Pak Prabowo menuduh Pak Jokowi curang, itu nggak enak banget gitu loh. Tetapi itu sah-sah saja, tinggal pengadilan mahkamah yang memutuskan gitu. Jadi sebelum mahkamah memutuskan jangan dulu bicara. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi keputusan. Makanya kami lagi-lagi melihat bahwa ini adalah momentum bagi Mahkamah Konstitusi. Bagaimana citra Mahkamah Konstitusi bukan lagi mahkamah kalkulator. Karena Mahkamah Konstitusi kita diguncang berbagai gempa selama beberapa tahun ini. Ada hakim ketuanya yang diberhentikan, ada hakim yang kena OTT. Jadi rakyat menunggu bahwa ini adalah momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan bagaimana dia menjadi mahkamah yang berkeadilan. Oke, Bang Noel, terlalu cepat tidak sih pernyataan dari Pak Prabowo mengatakan bahwa saya tidak curang? Kok putusan MK juga belum keluar? Gini, keputusan MK itu adalah keputusan yang sebetulnya memang dinanti oleh semua pihak ya. Tapi ya kami juga punya hak untuk menyampaikan dan menyimpulkan hasil yang sudah disampaikan oleh KPU.
Kalaupun bersengketa, ya bagi kawan-kawan saja coba mencari keadilan itu terkait sengketa yang mereka anggap ada kecurangan. Nah, kami ya maaf aja, kami tetap menghormati hak kawan-kawan yang melakukan gugatan-gugatan itu. Kami tidak mau terlalu intervensi secara psikologis dan sebagainya. Kami hanya bisa memahami dan coba, ya, kalaupun ada yang bisa diperbaiki dari kemarin yang kurang, ayo kita perbaiki sama-sama. Tapi satu hal, jangan dibajak namanya pesta demokrasi yang akan dirayakan oleh rakyat di 2024 ini. Karena biar gimana pun, ya saya yakin 01, 02, 03 punya kepentingan bagaimana membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Membangun sistem ini lebih baik. Karena kita tidak mau, jujur aja, pemilu itu selalu dibajak oleh para elit yang selalu mengaku kalah gitu loh. Dan tadi sampaikan Iqbal juga pernah, Pak Prabowo ketika kalah ya menuduh kecurangan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita nanti akan mengkoreksi semua problem-problem itu agar apa? Ini kan butuh pematangan. Demokrasi itu tidak instan. Butuh yang namanya pematangan agar apa? Demokrasi itu kita ini benar-benar berkualitas gitu loh. Kira-kira begitu ya. Oke, Prof. Ibnu, ini masih kalem-kalem ya segmen 1 ya. Kita panasin dulu sesaat lagi ya. Aduh, jangan peluk-pelukan kalau bisa. Baik, karena saat lagi gimana ya masyarakat memposisikan, ada dua narasi yang berbeda, seakan-akan perasaan kita diaduk-aduk ini. Dibangun narasi kecurangan, ditangkal bahwa kita tidak curang. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.